Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Padli, SSI MPD, dosen pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Makassar. Mohon perkenannya, saya akan menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pengetahuan dan Penggunaan Peta. Video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran yang menjadi salah satu dokumen pelengkap usulan sertifikasi dosen tahun 2022. Baiklah, saya akan lanjut. Pada mata kuliah Pengetahuan dan Penggunaan Peta, saya tampilkan potongan rencana pembelajaran semesternya. Yang perlu diketahui bahwa mata kuliah ini adalah wajib pada program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Bobot yang dibebankan adalah 2 SKS, kemudian ini diajarkan pada mahasiswa semester 4. Nah, di Universitas Negeri Makassar, setiap mata kuliah akan diampu minimal 2 orang dosen, yang disebutnya sebagai tim dosen pengampu mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengetahuan dan penggunaan peta di sini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan prinsip dari peta, di mana yang meliputi definisi, syarat standar kartografi, kemudian komponen utama peta, aplikasi dan struktur data, sistem informasi geografis, pembuatan dan pemanfaatan peta di setiap bidang. Dari CPMK tersebut, saya di sini menargetkan 8 poin utama yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dasar peta. Ini disampaikan dan diajarkan pada pertemuan pertama. Kemudian, sub berikutnya yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan syarat khusus peta sesuai aturan kartografi. Jadi, mahasiswa diharapkan bisa membedakan mana peta yang sesuai dan mana peta yang tidak sesuai dengan aturan pada umumnya ilmu pemetaan atau disebutnya dengan kartografi. Kemudian, mahasiswa juga harus mampu atau dapat menyebutkan seluruh komponen peta sesuai standar. Nah, pada peta tersebut ada tentunya komponen-komponen yang harus kita ketahui keberadaannya dan fungsinya, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat menyebutkan seluruh komponen peta tersebut sesuai standar. Kemudian, mahasiswa dapat mendeskripsikan data spasial. Apa yang dimaksud dengan data spasial, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, dan bagaimana bisa kita peroleh. Kemudian mahasiswa dapat mendeskripsikan data geografis. Nah, perbedaannya apa itu data geografis, apa yang bisa kita manfaatkan, di mana kita bisa peroleh, bagaimana bentuk, dan bagaimana kita mengolahnya. Berikutnya, mahasiswa dapat mengolah data geografis dengan aplikasi sistem informasi geografis. Di sini mahasiswa akan dituntut untuk bagaimana bisa sumber data spasial dan data geografis itu kita peroleh dari aplikasi-aplikasi yang tersedia seperti Google Earth, bagaimana kita mengambil titik, bagaimana kita menganalisis wilayah dan seterusnya. Kemudian mahasiswa mampu membuat peta dengan menggunakan teknologi aplikasi sistem informasi geografis. Nah, setidaknya ada beberapa 2 atau 3 aplikasi atau alat yang bisa kita manfaatkan pada pembelajaran ini. Selanjutnya,
Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menggunakan dan memanfaatkan peta di bidang industri ataupun sejenisnya, seperti bidang pendidikan atau pengajaran. Nah, adapun sistem pembelajaran di sini, kami terangkan bahwa pembelajaran kami menerapkan dua bentuk, yaitu teori dan praktik. Teori ini disampaikan dari pertemuan pertama sampai ke-7 untuk memberikan pemahaman secara konsep kepada mahasiswa. Dan pertemuan ke-8 ini diisi dengan ujian tengah semester untuk mengevaluasi kemampuan pemahaman dari mahasiswa tersebut. Sementara untuk praktik, ini intensif akan dilakukan di pertemuan ke-9 sampai ke-15. Pertemuan ke-16 yaitu pertemuan akhir semester yang diisi dengan ujian akhir semester atau final test. Sama halnya untuk menguji atau mengevaluasi mahasiswa bagaimana tingkat kemampuan menerima instruksi dan memanfaatkan media-media yang ada untuk membuat peta, menggunakan peta, dan seterusnya. Nah, setiap pertemuan ini telah direncanakan dan dituliskan pada dokumen rencana pembelajaran semester yang bisa kita akses pada barcode yang tersedia. Sementara itu, dalam pembelajaran, model yang kami lebih banyak gunakan adalah menggunakan sistem problem-based learning dan case method, yaitu dengan memberikan proyek atau kasus kepada mahasiswa untuk diselesaikan setelah diberikan panduan atau bimbingan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, semisal saya menginstruksikan untuk membuat peta, maka di pertemuan sebelumnya saya telah memberikan demonstrasi atau memberikan tutorial bagaimana membuat peta, sehingga mahasiswa akan belajar lebih giat untuk menyelesaikan instruksi yang diberikan. Adapun metode pembelajaran yang kami terapkan pada mata kuliah pengetahuan dan penggunaan peta ini, yang pertama adalah ceramah atau seminar, di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dan mahasiswa secara langsung menerima materinya dari saya selaku dosen. Jadi, saya menyampaikan di depan kelas atau di depan kamera pada saat video conference pembelajaran online, dan mahasiswa akan menerima materinya secara langsung. Kemudian juga metode yang lain adalah diskusi atau tanya jawab secara terbuka. Ini biasanya saya akan memberikan instruksi kepada mahasiswa untuk menyiapkan materi, ataukah saya sendiri selaku dosen menyiapkan materi untuk didiskusikan, atau isu-isu atau kasus yang perlu dipecahkan kemudian didiskusikan. Nah, dalam diskusi ini tentu ada interaksi tanya jawab secara langsung, baik dosen ke mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa ke dosen. Dan juga tentunya diharapkan mahasiswa bisa saling tukar pengetahuan sehingga mereka juga berinteraksi saling tanya jawab. Dan berikutnya, yang ketiga adalah demonstrasi. Karena mata kuliah pengetahuan dan penggunaan peta ini adalah praktik di pertemuan ke-9 sampai ke-15, maka juga dosen akan mempraktikkan untuk memberikan pengetahuan, untuk mengajarkan kepada mahasiswa cara atau teknik mengambil data, melakukan pengolahan data, kemudian menggunakan aplikasi, dan membuat peta sampai akhirnya ada produk. Sehingga pada demonstrasi ini dosen akan memberikan lebih banyak materi kepada mahasiswa untuk dipahami. Dan pada metode berikutnya adalah praktik. Tentunya dosen dan bersama mahasiswa akan melakukan praktik seperti pengambilan data,
kemudian pengolahan data, dan pembuatan peta dengan aplikasi yang telah disediakan dan disepakati bersama untuk dipelajari. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media kelas yang kami manfaatkan di sini yaitu Learning Management System, atau di Universitas Negeri Makassar kami beri nama dengan SYAM-OK. Nah, dalam LMS ini kami menyediakan beberapa materi dengan media yang sangat familiar dan populer, seperti PowerPoint, presentasi PowerPoint, kemudian YouTube, video rekaman yang direkam kemudian diupload di YouTube untuk kita secara bersama-sama pelajari dan atau mahasiswa mempelajarinya di tempatnya masing-masing. Kemudian canva.com dan Quizy.com juga ini sering kami gunakan. Kemudian WhatsApp Group juga kami manfaatkan untuk memudahkan efisien dan efektifnya percakapan atau pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak sengaja kita perlu pertanyakan atau lain-lainnya, instruksi yang diberikan secara singkat. Tentu kita akan menggunakan WhatsApp Group untuk memaksimalkan koordinasi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, adapun media praktik yang kami gunakan di sini, Google Earth untuk mengambil data dan membuat peta, karena Google Earth tersedia sangat banyak dan gratis. Kemudian ArcGIS untuk membuat peta atau mengolah data, dan GPS esensial untuk pengambilan data pada saat praktik. Ini juga tersedia secara gratis, di-download di aplikasi pada Android masing-masing mahasiswa. Nah, indikator penilaian disampaikan di awal perkuliahan sebagai bentuk kontrak perkuliahan. Beberapa di antaranya secara umum mahasiswa akan dinilai dari aspek kognitif seperti pengetahuan atau pemahaman dari mahasiswa tersebut. Kemudian aspek yang kedua adalah afektif. Bagaimana kita menilai semangat dari mahasiswa, bagaimana minat belajarnya atau sikap dari mahasiswa tersebut selama mengikuti perkuliahan. Dan aspek yang ketiga adalah psikomotorik. Karena mata kuliah ini ada praktik, sehingga juga kita perlu menilai dari keterampilan motoriknya. Sesuai dengan mata kuliah yang memiliki model atau bagian praktik, sisi pembelajaran praktik langsung. Dan juga kami akan menyampaikan ke mahasiswa bahwasanya mahasiswa juga akan dinilai kehadiran, yaitu 80% minimal hadir dari 16 kali pertemuan, sehingga mahasiswa bisa lebih konsisten mengikuti perkuliahan, baik itu secara langsung maupun dalam model online. Dan juga mahasiswa dipertegas bahwasanya juga akan dinilai dari hasil-hasil tugas yang diselesaikan. Kemudian juga hasil evaluasi, penilaian juga dilakukan pada sesi ujian tengah semester atau mid semester dan ujian akhir semester atau final yang diberikan. Sehingga mahasiswa akan menyiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan sampai akhir pertemuan atau akhir semester. Sekian deskripsi mata kuliah pengetahuan dan penggunaan peta. Baiklah, saya akan lanjut pada penayangan video praktek mengajar pengetahuan dan penggunaan peta di pertemuan pertama pada semester genap tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar peta. Untuk kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mulainya dengan membaca doa. Doa masing-masing kita lakukan berdasarkan keyakinan masing-masing. Saya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kita mulai. Doa selesai. Tujuan kita pembelajaran ini yang harus kita capai, adik-adik sekalian, yang harus kita capai ada 3 poin minimal.
3 poin minimal. Yang pertama itu kita harus mampu membuat definisi peta sendiri. Yang kedua, mahasiswa itu dituntut untuk atau harapannya kita mampu menyebut dan menjelaskan jenis-jenis peta. Yang ketiga, mahasiswa dapat menunjukkan perbedaan dan persamaan peta dan globe. Yang pertama, apa itu peta? Saya akan kasih referensi. International Cartography Association mengungkapkan bahwa peta itu adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak. Ingat, garis bawahi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi. Itu berikutnya unsur permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Dan Bako Sultanal sekarang sudah berubah, namanya Badan Informasi Geospasial. Nah, itu sudah. Jadi disingkat dengan BIG. Nah, tapi karena Bako Sultanal di lembaganya namanya dulu yang mendefinisikan bahwasanya peta itu adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan. Sampai situ, titik. Nah, penjelasan berikutnya sebagai sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pembangunan. Yang jelas ya, peta ini dibuat untuk merangkum semua data informasi spasial, merangkum semua kondisi-kondisi lingkungan yang digunakan nantinya untuk dasar perencanaan pembangunan, semua pembangunan. Contoh kasusnya apa kira-kira? Di Kalimantan Timur sekarang yang lagi rame-rame, Jokowi mau perpindahan ibu kota. Dasarnya adalah jelas, pasti ada dasar yang digunakan juga peta. Ya pasti harus memetakan dulu wilayah, betul? Ya harus memetakan dulu di mana tempat ini bagusnya, di mana fasilitas ini mau ditempatkan, di mana istana negara, di mana jalannya dan seterusnya. Yang digunakan adalah ya, peta. Itu yang dimaksud dengan peta. Ini bagus utama kita memberikan pendapat, boleh mengutip dari setiap kata-kata yang ada di atas. Ya silakan. Ini dulu. Siapa namanya? Ainur, Pak. Ainur, silakan Ainur. Menurut saya peta adalah gambaran permukaan bumi yang dikecilkan atau diskalakan untuk mempermudah melihat atau mengetahui suatu tempat dan lokasi serta luas suatu wilayah. Ya mantap. 100 untuk Ainur ya. Terima kasih. Silakan. Siapa namanya? Nurfadila, Pak. Nurfadila. Kalau saya sih lebih simpel, Pak. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi di atas bidang datar yang diskalakan. Oke mantap. Sebagian permukaan bumi atau keseluruhan permukaan bumi. Oke. Yang diskalakan. Nah, unsur-unsur kata-kata tersebut yang di garis bawah tadi sudah masuk. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, kita lanjut ya pada slide berikutnya. Nah, karena kita belajarnya hari ini adalah konsep dasar peta, tentunya kita perlu juga mengetahui sejarah peta itu. Peta itu sebenarnya dari mana dan kemana? Ya, dari mana? Peta paling awal yang menggambarkan penampakan pada bidang data dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2000 tahun 2300-an sebelum Masehi. Peta tua lainnya dibuat penduduk pulau masal di kawasan Oseania. Peta ini dibuat dari anyaman. Berikutnya, Anaximander dan Aristoteles sekitar tahun 120 Masehi telah terbit peta dunia berbentuk kerucut yang telah menggunakan ukuran yang agak cermat. Ada mulai dari Amerika Serikat tapi masih begini bentuknya. Ada apa ini? Ini Rusia, Asia. Benuanya ya serasi ya, benuanya. Memang ada Rusia di sini tapi benuanya. Kemudian ini yang tidak tampak ya. Indonesia juga belum tampak. Di sini ada bertanyakan? Jelas? Kutipan sejarahnya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang jenis-jenis peta. Ada berapa jenis peta yang kita tahu dari waktu kita sekolah di SMA? Ada peta apa? Ya, kasih besar suara tak? Topografi, oke? Apa lagi?
Begini, saya sampaikan. Ada secara umum, ada dua pengelompokan klasifikasi peta. Ada peta umum dan khusus. Umum yang seperti ini contohnya, topografi. Ini mungkin yang sering kita lihat di dinding-dinding sekolah ya. Nah, kemudian yang sebelah situ, ini yang mungkin di dinding-dinding pemerintahan, desa, nah yang sebelah sana. Itu peta umum. Dan ini adalah peta khusus atau biasa diistilahkan dengan peta tematik. Nah, ini biasa kita lihat di tempat-tempat umum, misalnya ini adalah peta persebaran objek wisata di Kota Batu. Ini peta, bisa lihat peta jenis tanah Kabupaten Wonosobo. Ini hanya beberapa contoh yang saya ambil dari internet untuk diperlihatkan. Ini yang dimaksud dengan peta tematik atau contoh peta tematik atau peta khusus. Nah, sekarang saya mau memberikan pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Dari dua contoh ini, peta umum dan peta khusus, ya, ini peta topografi masih dalam kelompok peta umum. Ya, kalau perhatikan ya, ini peta umum, ya peta umum. Nah, kemudian ini masih peta umum, ini sudah masuk peta khusus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa perbedaan dari kedua jenis klasifikasi peta itu? Ya, bisa kita sebutkan. Ini peta khusus. Oke, kalau peta khusus Pak, kayak menunjukkan di karena adanya aspek tertentu, misalnya seperti itu Pak, tanah. Jadi khusus di situ petanya jenis tanahnya bagaimana, sama dengan kayak kalau biasanya di kantor kelurahan biasanya jumlah warganya sekian. Oke. Ada yang bisa lagi memberikan? Itu sudah jelas ya. Itu peta khusus. Dia menggambarkan satu unsur khusus. Misalnya peta penduduk. Gitu ya, peta penduduk. Ada lagi? Kalau peta umum, ini peta umum di atas. Apa kira-kira perbedaan ini ya? Silakan. Nah, ini saya akan bacakan ya. Nah, ini unsur-unsur yang diperlihatkan. Ada batas kecamatan, ada jalan yang warna merah, kemudian yang warna biru itu garis-garis biru ini, itu adalah sungai, kemudian kecamatannya berwarna-warni, kemudian ada titik-titik merah itu ibu kota kecamatan. Nah, sama dengan ini ya. Ini juga ada garis-garis. Intinya adalah unsurnya secara umum dan lebih banyak, lebih dari dua, paling tidak lebih dari dua. Itu umum. Jadi unsur yang diperlihatkan itu lebih banyak. Sementara kalau peta khusus, ini juga peta topografi, unsur yang diperlihatkan lebih banyak. Ada garis kontur, ada ketinggian tempat, ada wilayah yang hijau. Ini wilayah yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kemudian sama di sebelah sana. Kalau peta khusus, dia hanya memperlihatkan satu unsur saja, atau satu fenomena, atau satu kondisi saja. Ini berdasarkan ukuran. Nah, klasifikasi berikutnya selain peta khusus dan umum, berdasarkan ukuran. Membedakannya cukup dengan skala. Pertanyaannya adalah, kenapa angkanya semakin besar disebutnya lebih kecil? Ada yang bisa menjelaskan? Kan ini ya, logikanya ya, skala besar itu kecil nominalnya, besar sangat kecil itu lebih besar nominalnya. Kalau misalnya kalau di apa? Kalau misalnya di gambaran aslinya Pak, di tempat aslinya 1 juta meter, terus kalau digambarkan di peta satu kecil sekali. Ya, satu banding 1.000 juta senti. Kecil juga penampakannya. Oke, itu yang dimaksud ya. Kalau skalanya demikian, karena ini satu di peta 1 juta di kenyataannya. Jadi semakin ukurannya kecil, maka nominal perbandingannya juga semakin besar. Nah, coba saja bayangkan, kalau ini bagi ini,
akan menghasilkan sekian 0,000. Kalau ini bagi ini mungkin 0, juga, tetapi dia lebih besar pasti. Ente maaf ya, makanya dia kelihatan terbalik. Ini pertanyaan logika. Nah, berdasarkan hitungan data, ada peta dinamis dan statis. Peta dinamis itu peta arah transmigrasi, contohnya peta arah angin muson, peta sebaran penduduk terinfeksi COVID tahun 2021. Ini contoh petanya. Kenapa disebut peta dinamis? Karena dia petanya bisa apa? Mengalami perubahan sewaktu-waktu dan lebih cepat berubah. Contoh lain lagi, peta asal daerah mahasiswa IPS di angkatan 2020. Nah, itu kan akan berubah setiap tahunnya, ya. Itu maksudnya peta dinamis, jadi dia berubah. Stabil kebalikannya, peta yang dari sejak lama sampai saat ini dia kadang tidak pernah berubah. Pernah berubah tapi sangat ya setiap petanya. Nah, berikutnya kita akan masuk pada penjelasan ini. Contoh gambaran peta dengan blok, yaitu peta dan blok. Ini kira-kira gambarannya. Nah, sekarang saya minta untuk adik-adik sekalian lagi memberikan jawabannya. Apa perbedaan spesifik dari peta dan blok? Silakan. Kalau peta itu gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam suatu bidang datar dan diperkecil dengan skala. Kalau blok itu gambaran seluruh permukaan bumi yang dibuat dalam bentuk satu bulan dunia. Oke, mantap. Terima kasih ya. Itu jawabannya dari ini. Nah, kalau saya tanyanya seperti ini, berikan satu kata pembeda saja. Peta itu satu kata, blok satu kata. Kalau Farid kan menjelaskan secara keseluruhan narasinya ya. Nah, saya mintanya satu kata. Ya, silakan. Siapa namanya? Arif Mayani, silakan. Bulan, oke? Datar, oke, mantap. Bulan dan datar itu dari segi bentuk. Nah, sekarang yang lain lagi ada enggak yang bisa membedakan ini? Tentang seperti ini dan ini. Yang jelasnya adalah dibuatnya menggunakan memproyeksikan dalam bidang datar, permukaan bumi sama-sama permukaan bumi, tapi proyeksinya bidang datar. Kalau blok proyeksinya dia mirip atau hampir sama betul dengan kondisi sebenarnya. Jadi kalau misalnya Antartikanya di atas di kutub utara, kalau kutub selatan, jelas posisinya juga di bumi ini sama-sama seperti itu posisinya, proyeksinya. Kalau di peta beda lagi, dia hanya berada di posisi ini dan dia akan memanjang seperti ini. Itu maksudnya, jadi katanya adalah proyeksi. Oke? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya untuk pertemuan berikutnya akan dilanjutkan pada materi berikutnya. Namun sebelumnya saya akan pertegas lagi bahwasanya praktek nanti saya sampaikan di awal supaya kita mempersiapkan device atau laptopnya atau komputernya. Praktek nanti kita membutuhkan dua software, Google Earth dengan ArcGIS. Google Earth bisa di-download secara gratis, ArcGIS nanti akan saya kasih softwarenya masing-masing. Ini ada kuis, tapi akan saya sampaikan di aplikasi SAM OKEA. Ini kuisnya. Karena saat ini sinyalnya kurang stabil, jadi nanti akan saya sampaikan di SAM OKEA kuisnya langsung. Ya, jadi kita nanti absennya kuisnya di situ. Sampaikan dia ke teman-teman yang lain. Oke, ada pertanyaan yang mau ditanyakan terkait ini? Jelas? Ya, oke. Sekian dari saya untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, bisa ketemu di ruang kelas ini kembali atau di ruang aplikasi LMS itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.